Kalian pasti sering mengeluh kenapa HP-HP zaman now itu tidak ada jack atau port 3,5 mm-nya. Sama, saya pun juga. Padahal kan kita bilang teknologi 3,5 mm atau port 3,5 mm itu bukan teknologi yang mahal dan juga sulit untuk diaplikasikan. Tapi kenapa tidak diaplikasikan di HP-HP yang ada sekarang ini? Karena itu adalah inovasi untuk tidak menggunakan jack atau port 3,5 mm lagi. Inovasi mendatangkan cuan dan cuan mendatangkan perubahan. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Digiti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas tips sederhana aja, 4 tips yang akan saya berikan untuk memaksimalkan USB-C kalian karena HP-HP zaman now sudah tidak ada lagi port 3,5 mm-nya. Mungkin HP mid-end atau low-end masih ada beberapa yang dapat, tapi kedepannya saya rasa seiring berjalannya dan perubahan teknologi di mana TWS makin murah dan juga ada teknologi-teknologi baru, kedepannya mungkin 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, saya nggak bisa tahu dengan pasti, jack 3,5 mm bakal ditinggalkan. Tapi sampai sekarang pun jack 3,5 mm secara sound quality sendiri tidak bisa dikalahkan oleh wireless in-ear monitor sekalipun. Jadi kita akan membahas bagaimana sih memaksimalkan kalau kalian punya HP Android ataupun iPhone juga bisa related untuk dimaksimalkan portnya. Jadi bisa kalian gunakan untuk mendapatkan sound quality yang terbaik dari device yang kalian punya. Kita langsung bahas aja tips-tipsnya biar nggak panjang lebar. Tips yang pertama yaitu USB-C dongle. USB-C dongle sendiri sudah sangat banyak di pasaran, dari yang low end sampai yang high end pun juga sudah ada. Kalau saya bilang yang high end itu mungkin sekitar 2 jutaan ke atas, bisa mentok-mentok mungkin 3 jutaan ke atas itu sudah high end banget. Dan ada yang mungkin ratusan ribu, itu juga sudah cukup oke untuk sebuah dongle USB-C untuk mengupgrade suara dari device kalian. Saran dari saya sendiri, kalau kalian beli USB-C, kalian spend ke brand-brand audio yang betul-betul serius. Jadi bukan brand yang kita bilang mainstream ya. Misalkan ada brand-brand, saya nggak tahu ya, tapi pastinya misalnya ada JBL atau Bose dan lain-lain. Mungkin saya lebih sarankan kalian beli yang Moondrop, iBasso yang memang lebih ke audiophile segmen. Jadi ya itu lebih, menurut saya lebih oke aja dibandingkan brand-brand besar ataupun sudah ternama. Dan biasanya USB-C dongle yang dari audiophile brand itu memiliki power yang lumayan oke, dan juga biasanya ada port balance-nya. Jadi kalau kalian punya banyak koleksi in-ear monitor di mana juga ada jack balance-nya, bisa kalian gunakan di dongle satu ini, dan pastinya suaranya better dan powernya juga pasti lebih baik dibandingkan smartphone kalian. Jadi tips yang pertama yaitu USB-C dongle. Tips kedua dari saya, kalian bisa cobain in-ear monitor yang menggunakan USB-C. Jadi biasa disebut juga dengan DSP. DSP in-ear monitor contohnya salah satu Moondrop Quartz, ada juga Moondrop Droplet kalau nggak salah, dan juga ada Tangjim Zero DSP kalau nggak salah juga. Jadi bisa kalian cobain untuk mengupgrade suara dari atau memaksimalkan suara dari USB-C kalian. Setahu saya sendiri memang DSP ini masih terbatas USB-C, jadi hanya bisa digunakan di Android, belum ke Apple user. Jadi ini adalah alternatif kalau kalian memang tidak punya jack 3,5 mm, mau colok langsung dan simple, keep it simple, kalian bisa coba in-ear monitor yang menggunakan DSP. Suaranya pun oke menurut saya yang DSP. Bahkan yang 3,5 dan DSP ini suaranya lebih oke yang DSP untuk Moondrop Quartz ini menurut saya. Di DSP sendiri, di dalam dari USB-C-nya ini, di dalam jack-nya ini sudah ada prosesor kecil untuk melakukan perubahan suara atau melakukan atau mengolah menjadi DAC lah, digital to analog converter ya, di dalamnya ini, jadi suaranya itu lebih oke. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi pakai dongle, tidak perlu ribet-ribet lagi untuk cari jack 3,5 mm, kalian bisa colok langsung ke USB-C kalian. Tapi perlu kalian perhatikan karena ini sangat tergantung dari handphone yang kalian gunakan. Jadi saya gunakan pada 2 handphone yang berbeda, suaranya juga cukup berbeda menggunakan Moondrop Quartz DSP ini. Tips ketiga dari saya itu kalian gunakan USB-C dual pin detachable. Ini adalah salah satu contohnya, mungkin ada juga yang lain, mungkin MMCX juga ada, saya nggak tahu. Tapi yang saya punya di sini adalah 2 pin. Jadi kalau kalian punya in-ear monitor yang mungkin kalian sudah sangat-sangat familiar ataupun suka dengan suaranya,
Tapi kalian punya device USB-C mungkin yang kalian nggak bisa dengarkan karena mungkin kalian upgrade device kalian dan sudah tidak punya jack 3.5 lagi, kalian bisa jadikan ini sebagai alternatif untuk bisa menggunakan in-ear monitor kesayangan kalian pada device yang kalian punya. Ini sendiri memang cukup simple, jadi kalian bisa gunakan ini di berbagai macam in-ear monitor dual pin 0,78 mm yang detachable. Jadi tidak ada ribet-ribet klap lagi, tidak perlu dongle. Kalian tidak perlu dongle, langsung aja ganti kabel in-ear monitor kalian. Kalian bisa gunakan pada device kesayangan kalian. Ya memang nggak ribet, lebih murah juga dibandingkan dongle kalau kalian beli kabel atau ganti kabel seperti ini. Tips keempat untuk memaksimalkan suara atau mungkin output suara dari USB-C kalian yaitu menggunakan EQ. Mungkin I'm not an expert dalam menggunakan EQ, jadi belum terlalu expert. Saya juga masih belajar menggunakan EQ ini. Bisa kalian gunakan EQ sebagai cara untuk mengupgrade suara. Mungkin kalian gunakan DSP, in-ear monitor DSP, ataupun in-ear monitor yang kalian punya menggunakan dongle ataupun dan lain-lain. Kalian bisa gunakan EQ ini untuk memaksimalkan suara atau output suara dari device kalian, agar suara yang mungkin kalian suka bisa kalian dapatkan melalui EQ ini. Aplikasi EQ sendiri sangat banyak di Play Store ataupun di Apple Store, jadi bisa kalian gunakan sebagai sarana atau alternatif untuk mentuning in-ear monitor atau output suara yang kalian inginkan. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Jadi bisa kalian ulik sendiri untuk mencari aplikasi mana yang paling baik untuk kalian, aplikasi mana yang paling kalian suka, aplikasi mana yang paling enjoyable, bisa kalian gunakan untuk upgrade suara atau output suara dari USB-C kalian. Itu pun akan berpengaruh kepada in-ear monitor yang misalnya kalian colok dongle ataupun DSP, in-ear monitor DSP ataupun in-ear monitor yang kalian gunakan USB-C cable detachable-nya. Jadi memang tips keempat ini bukan ke hardware tapi lebih ke arah software dari device kalian. Dan mungkin ini adalah tips paling murah dan bisa membuat in-ear monitor ataupun cans yang kalian punya lebih masuk ke selera kalian sendiri. Mungkin sekian dulu untuk sharing tips-tips kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.